berfirmanlah pada siang hari ini, bicara pada setiap kami, jangan ada yang dilewatkan. Saya mau masuk dalam setiap hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Amin. Dan jangan ada satupun yang gugur. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau buka semua telinga, buka semua mata, buka semua hati, rohnya buka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar, ini perlu diterjemahkan enggak? Kayaknya semuanya Indonesia. satu. Indonesia. Ini saya panjang soalnya di firmannya di hari ini nih. Sebetulnya kita tadi siapkan di musik, saudara. Saya nggak nyangka kita pindah ke ruangan kecil tadi ya. Dan saya juga tadi datangnya mepet sekali juga ya. Minta maaf juga karena saya baru selesai ibadah online. Kita setiap hari Minggu kami ada ibadah online ya di YouTube dari jam 8 pagi sampai jam 12 sebetulnya. Tapi kalau ada acara biasanya saya stop jam 11. Tadi saya kelupaan, saudara. Setengah 12 baru selesai. Jadi baru berangkat jam 12 dari rumah tadi. Udah gitu di jalan nyasar tadi ya, lihat Google, ke bawah arus tadi. Cuman beloknya jauh sekali jadinya tadi. Waduh, harusnya setengah 2 udah nyampe, jadinya jam 2 kurang 5 baru nyampe. Ya oke, kalau sebentar. Nggak perlu diterjemahkan ya kalau begitu ya. Ada satu, bisik-bisik aja ya. Oke, semua? Ada 2 orang, Pak. Oh, 2 orang? Satu. Yang satu mana? Itu di luar baru datang. Oh, baru datang. Ya terserah. Atau bisik-bisik di belakangnya, Kay? Atau iya. Iya. Kamu di Ya. Seperti kalau bisik-bisik mah Ibu Grace aja kali ya. Ibu Grace aja di belakang ya. Oke ya. Luar biasa. Oke, kita buka dalam Matius 25. Ya, saya jamin hari ini panjang, lebar, dalam, luas. Saya ajak ini ya, Ibu Christine juga. Christine di mana ya? Oh iya, jejak. Ada Ibu Christine ya, sahabat kita. Kenalnya dari YouTube, saudara ya. Kita itu banyak kenal dengan teman-teman di komunitas. Komunitas kami ada 153.000 ya. 151.000 hari ini ya. Nah, tiap ibadah kita ada sekitar 10.000 like-nya ini ya, viewersnya. Saudara, beberapa yang sudah kenal saya lama, sudah kenal saya lama. Dari pertama kali saya tinggal ditolong sama Pak Alex, sama Pastor Alex tolong saya, Pastor Terry tolong saya. Tadinya saya harusnya ke Perancis, dibatalin, malam itu mau naik bis dibatalin. Itu belum ada Pastor Terry, Pastor Alex, saya tidur di jalan itu, saudara, karena saya nggak bawa uang, serius. Saya mulai pelayanan saya dengan 1 tiket ke Belanda dan uang 100 US dollar. Itu saya cuma bawa itu, saudara. Saya nggak bawa tiket pulang, saya nggak bawa uang lain. Pakaian saya cuma bawa 3 setel sama sepatu 1, jaketnya cuma 1, itu saja, saudara ya. Hari ini kami punya pelayanan ya, komunitas kami ada 151.000 orang di seluruh dunia. Saya juga sedang membuat satu project, Pilgrim Project ya, namanya To Witness di Israel ya. Kita sedang bikin project supaya setiap orang yang belum ke sana nggak perlu tinggal di hotel, nggak perlu cari makan, tinggallah di situ, makanlah di situ, semua nggak usah bayar, saudara. Kita sedang bikin supaya orang kalau ke Israel itu murah, saudara ya. Dan di situ kita ada Bible study, semua ada di situ semua ya. Doakan supaya itu bisa sukses ya, Pilgrim Project ini. Jadi setiap orang, kalian cuma mungkin modal tiket aja berangkat, tinggal di situ udah ya. Doakan saja ya, semoga Tuhan berkenan, karena memang Tuhan kirim saya. Sekarang ini saya bolak-balik ya, Israel ke Belanda, Israel Belanda. Saya sekolah lagi di sana, saudara ya, ambil PhD di sana untuk Jewish study, khusus Jewish study. Saya belajar bahasa Ibrani lagi, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Latin, belajar bahasa Yunani, saudara. Jadi benar-benar mulai lagi dari semuanya ya. Baru bahasa Belanda baru selesai. Bahasa Jerman baru selesai B1, lanjut bahasa Belanda B1 baru selesai. Ini sekarang lanjut lagi bahasa Ibrani minimum harus B2, saudara ya. Dan bahasa Yunani saya minimum harus B1, bahasa Yunani dan bahasa Latin. Bahasa Arab juga, saudara ya. Bukan untuk conversation, tetapi untuk
teks kuno ya, untuk baca di bahasa Ibrani kuno, Yunani kuno, Latin kuno, saudara ya. Luar biasa ya, hari-hari ini kita sedang terus Tuhan kasih tambahan percaya, pelayan-pelayan yang luar biasa. Kita setiap bulan kumpulkan 30.000 euro, saudara, dari kolektifnya tiap bulan 500 juta rupiah. Dan kita kasih makan tiap malam orang miskin itu 1.000 orang ya, 1.000 orang miskin di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, di Bandung, di beberapa kota ya, saya lupa kota mana sampai nggak ingat ya. Terus kita kasih makan tiap hari, kita kasih makan orang-orang sakit jiwa itu loh, yang gelandangan yang sakit jiwa itu. Kita kumpulin, kita kasih makan tiap hari, tiap siang gitu ya. Kita juga ada bagi-bagi kursi roda gratis ya, ada 1.000 unit kursi roda tiap tahun kita bagi-bagi, saudara. Semua Anda lihat ya, saya masuk ya dengan modal percaya. Kalau saya di Indonesia bisa nggak bikin begitu? Nggak bisa, saudara. Harus saya dari sini. Aneh ya, saya nggak pernah lihat juntungan duitnya di mana, Bu. 500 juta rupiah tiap bulan. Kita sudah kumpulkan lebih dari 15 miliar ya selama kita pelayanan itu. Saya nggak pernah lihat uang ya, saudara. Rupiah pun nggak pernah lihat. Mampir ke rekening saya juga kagak, saudara. Mampir juga enggak. Karena semua itu dari jemaat diserahkan kepada Tuhan. Sebetulnya di dalam imamat, kalau Anda bilang perpuluhan, itu buat itu, saudara. Ya, sebetulnya perpuluhan di dalam kitab imamat itu bukan buat pendeta di pesawat jet, bukan buat pendeta di Ferrari. Serius, saudara ya. Perpuluhan itu dibagi 3. 1 buat para imam, kedua buat sedekah orang-orang fakir miskin, yang ketiga untuk apa, saudara? Ada orang bilang untuk merawat bait suci. Bukan, saudara. Merawat bait suci ada persembahan lagi. Perpuluhan itu dipakai untuk orang-orang asing ya, orang musafir. Kalau kita siapa, saudara? Gelandangan. Siapa lagi? Itu imigran refugee itulah. Ya, itulah orang-orang asing. Ya, orang-orang asing, memberi tumpangan kepada orang asing. Nah, itu, saudara. Itu gunanya perpuluhan. Nah, perpuluhan itu disebut sedekah. Jadi pendeta itu terima sedekah. Saya terima sedekah dari Anda. Bayang nggak? Saya itu terima sedekah dari Anda. Lalu Anda membeli sedekah sama saya, mobil saya BMW baru, seri terbaru, saudara. Anda pakainya ngonter sepeda kumbang yang kasih sedekah. Kebayang nggak itu, saudara? Serius ya? Saya pakai BMW baru. Lalu Bu Silvi ngasih saya sedekah. Oh, kasihan Pak Paul. Ini sedekah ya buat Pak Paul ya. Ya, terima kasih Bu Silvi, terima kasih. Oh, Bu Silvi, saya sudah 3 hari nggak makan. Udah selesai, saya pakai BMW baru. Bu Silvi, copot itu rahangnya tuh. Betul nggak, saudara? Copot itu rahang, saudara. Bingung. Wah, gila nih si Paul ini. Gua kasih. Itu sedekah di dalam gereja. Sedekah di dalam rumah Tuhan. Lalu gereja mengubahnya. Ya, saudara, waktu saya kecil ditanya, kamu besar mau jadi apa? Saya umur 10 tahun itu, saudara ya. 10 tahun, bayangin. Besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi apa? Jadi pendeta. Wih, luar biasa. Saya berselus kepalanya. Hebat, nak hebat. Saudara tahu nggak kenapa saya mau jadi pendeta? Karena pendeta tuh pakainya parlente, wangi. Mobilnya bagus, istrinya cantik, saudara. Pergi keliling dunia terus. Enggak? Itu saya dulu begitu. Sampai 2010 diajak saya, saudara. Dimurnikan hatinya. 2013 saya ketemu Tuhan Yesus. Saya baru ngerti apa itu namanya hamba Tuhan. Hamba ya hamba. Hamba itu apa? Hamba ya hamba. Tapi gereja mengubah hamba jadi apa? Gereja mengubah hamba jadi bos. Ya, sejujurnya kita jujur aja, saudara ya, kita ngomong apa adanya. Gereja menyulap hamba itu jadi bos. Yesus mengajar hamba adalah hamba. Kamu hamba. Barang siapa mau menjadi yang terbesar di antaramu harus jadi bos. Nah, gereja mengubah diaken jadi berjas, keren, wangi, setelannya Versace, mobil sepatunya kalau nggak Belly, kalau mobilnya harus seri terbaru dan mobil baru. Bener nggak? Diaken kalau nggak gitu kan nggak keren. Jangan bilang pendeta dulu nih, diaken di gereja dulu. Ya nggak, Bu Grace? Coba lihat di gereja kita, lihat. Kalau sejujurnya
Ada nggak yakin ini cuma tukang kue bikin di rumah? Hampir jarang, saudara ya. Kecuali kalau gerejanya juga gereja kecil, kolektanya juga cuma dikit, ya kan? Ya apa boleh buat daripada nggak ada lainnya, iya kan? Nah, saudara, kita buka dulu Matius 25. Matius 25, sebetulnya harus baca semuanya ya, ada di tulisan. Matius 25. Saudara, sebetulnya ketika kita belajar, ya namanya kita belajar menjadi seorang hamba Tuhan, kita semua itu hamba Tuhan, ya. Aslinya itu nggak ada perbedaan antara Anda dengan saya, antara pendeta, itu aslinya nggak ada. Istilah kependetaan itu baru ada tahun 300, saudara. Bishop, kardinal, sampai paus, segala macam pendeta. Kata pendeta apalah gitu, bahasa orang Hindu kan, pendeta kan. Di Kristen kita harusnya nggak ada, saudara. Tapi kemudian menjadi salah kaprah semua. Dan Anda terimanya sekarang kan yang pendeta itu kan. Siapakah yang boleh membaptis orang, saudara? Siapa yang boleh baptis? Pendeta kan? Salah, saudara. Di Alkitab nggak ada ditulis oleh pendeta. Kita jadi kacau nih sekarang semua pengetahuan kita, ya. Jadi kacau semuanya. Siapa yang boleh baptis? Kita semua boleh membaptis. Tapi masalahnya kalau Anda belum dibaptis ya jangan baptis orang. Iya kan? Ya nggak tahu diri kan namanya. Gimana sih? Jadi siapakah yang boleh membaptis? Ya tentu orang yang sudah mengerti. Lah kemudian aturan gereja bilang kudu pendeta. Karena pendeta kan seharusnya udah ngerti. Teorinya begitu, saudara ya. Sekali lagi, ya. Lalu siapakah yang boleh memberkati pernikahan? Di Alkitab nggak ada cerita pemberkatan nikah, itu nggak ada, saudara. Ya, jadi Anda kalau tidak diberkati nikahnya di gereja, Anda jangan minder. Karena di Alkitab juga nggak ada tuh pemberkatan nikah. Serius, saudara ya. Terus ada orang di Belanda, orang Indonesia, adiknya menikah sama bule, saudara ya. Bulenya ganteng, kaya, saudara. Serius. Terus dia minta diberkati sama saya sebentar. Ikut katekisasi. Itu calon suaminya yang orang Belanda sudah dibaptis, belum, harus dibaptis dulu, belum mau. Terus ngapain minta berkat? Saya bilang begitu kan. Kenapa harus minta berkat, coba? Ya supaya jangan berjilat, saudara. Siapa yang bilang lebih penting berkat di gereja atau catatan sipil, saudara? Lebih penting mana? Catatan sipil lebih penting. Pemberkatan gereja itu nggak penting. Serius. Catatan sipil itu lebih penting daripada berkat di gereja. Sebab kamu diberkati di gereja, kamu nggak daftar ke catatan sipil. Kalau cerai, pusing, saudara. Yang perempuan jadi korban, enggak, selalu kan? Anda menikah di sini, lapor ke Gemeente kan? Kalau nggak lapor ke Gemeente, diberkati saya di sini. Bodoh, saudara. Bodoh. Anda tuh suamimu cerai, pulang ke Indonesia. Selesai udah hidupmu, saudara. Benar nggak? Anda menikah, pergi ke Gemeente, lapor diri. Suamimu tiba bilang, kamu pulang sana. Pulang. Laporin ke Gemeente, saudara. Selesai tuh miskin tuh suami. Benar nggak? Jadi lebih penting mana, saudara? Oh, saya akan minta berdoa supaya Tuhan Yesus mengutuki dia. Gundulnya bayang, saudara. Nggak bisa, saudara. Nggak akan, saudara. Tuhan bilang, lalu lu kenapa dulu nggak ke catatan sipil? Habis terburu-buru, nah itu kamu nafsunya gede, begitu dicerai, lu minta Tuhan tolong. Nah, jangan minta Tuhan tolong, Tuhan nggak akan tolong. Serius, Tuhan nggak akan tolong. Kok bisa begitu? Percaya saya. Kamu berdoa kasus begini, Tuhan nggak tolong, saudara. Kalau saudara nyetir nggak pakai SIM di jalan, dicegat sama polisi, Anda jangan berdoa sama Tuhan ya. Serius, saudara. Iya, jangan macam-macam, saudara. Anda kalau berdoa sama Tuhan itu Anda sedang menghina Tuhan itu, saudara. Serius ya. Dan itu salah kaprah seperti itu. Makanya doamu kan, kenapa aku doa nggak pernah dijawab? Ya kamu doamunya macam begituan sih, benar nggak? Benar nggak? Banyak orang pendeta terus jadi Islam kan? Katanya karena doa nggak dijawab, ya doamu yang macam begituan, doanya minta beli BMW baru, doanya minta istri baru, doanya minta kalau ketilang SIM supaya jangan ketangkep, kalau nipu jangan masuk penjara. Ya enggak, doanya kan begitu kan? Doanya supaya menang lotre, Tuhan saya menang lotre, Tuhan doakan supaya di lotrenya ini menang Tuhan.
Bener nggak? Oh saya juga begitu dulu saudara, serius ya. Saya dulu waktu SMP, saya kan jualan SD Bekas. Terus saya pasang sendiri, Tuhan tolong berkati, kalau menang separuh saya buat Tuhan. Loh, ini beneran ya. Makanya doamu gak dijawab katanya Yakobus. Kenapa? Doamu itu untuk memuaskan hawa nafsu. Makanya jangan kecewa kalau Tuhan gak jawab doamu. Iya kan? Terus ini sekarang lagi gegeran kan, akhir zaman. Nah, ini kan kita ceritanya akhir zaman nih. Ya kan? Kalau bunyi sangkakala nanti aku diangkat lecur ya Tuhan ya. Sebentar, kalian semua di sini yakin nggak kalau Tuhan Yesus datang malam ini kalian diangkat? Yakin banget setiap hari di gereja. Jangan kamu office boy dulu di Betani Salatiga itu Islam saudara. Tiap hari di gereja, Tuhan datang belum tentu dia diangkat saudara. Tiap hari tinggalnya di gereja office boy, dia bersihin toilet segala macam. Benar nggak? Anda kudu tahu diri, sadar diri. Kalau bilang tahu diri kan kasar kan ya. Sadar diri kita, sadar. Kita menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Artinya kita harus apa saudara? Kita ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana Pak? Firman Tuhan yang mana ini kita semua, oleh sunat segala macam. Kita ikutnya perjanjian baru. Lalu perjanjian lamanya dibuang? Jangan. Perjanjian lama itu adalah sebuah metafora bagi perjanjian baru. Sebuah kias katanya Rasul Paulus ya, adalah kiasan dari perjanjian lama, dan sebuah kiasan di masa sekarang. Ya. Jadi kita sekarang ikuti perjanjian baru. Kalau gitu kita tidak perlu hormat sama orang tua. Perjanjian baru bilang hormatlah sama orang tua. Kalau gitu kita berzina. Perjanjian baru bilang jangan berzina. Kalau kita boleh sodomi Pak, perjanjian baru bilang nggak boleh. Ya pemburik itu sodomi itu ya, suami istri sekalipun lo nggak boleh ya. Serius ya, nggak main-main. Alkitab bilang dengan jelas. Saudara, firman Tuhan sangat jelas sekali dalam perjanjian baru. Ya sangat jelas sekali. Tapi kemudian karena kita kan pengennya apa, menang-menangan sama Tuhan kan? Ya. Kita kan ingin menang-menangan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Ibu Kristin mau baca, Ibu Kristin, Ibu mana? Tadi hilang. Ibu Silvi boleh ya? Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Bagaimana supaya kita selamat? Ya, ini buat saya ya. Itu buat siapa ini? Iya, bukan buat Irap Talebat kan ini. Roma 10 ayat 9 Pak. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, simpel ya. Syarat selamat apa? Percaya bahwa Yesus adalah majikan, Tuhan, ya, Lord. Kalau percaya Yesus adalah Allah, boleh. Tetapi lebih penting percaya bahwa Yesus adalah Lord, majikan kita. Ya. Kalau Yesus adalah majikan kita, maka handphone kita punya siapa? Ini majikan kita. Kita cuma dipinjemin, saudara. Benar. Kalau Yesus adalah Tuhan, ya. Kalau Tuhan di dalam konteks Tuhan itu, ya, kita ini budak, saudara. Kalau namanya budak, semua miliknya dia adalah milik tuannya. Ya, jadi kalau Anda punya mobil, itu mobilnya tuan kita. Yo, nggak ikhlas tadi. Saya baru beli kemarin, jadi baru lunas. Kalau Anda punya laptop, Anda punya semua. Kalau yang punya suaminya punya siapa? Ya, tuan kita. Bukan ya saya. Enak aja punya Tuhan. Oh jangan. Dia siapa saja Tuhan. Ya. Makanya kan ada itu orang Batak bagus itu ya. Suami itu titipan Tuhan. Ya kan? Kalau nggak dipanggil Tuhan, kalau nggak diambil sama Tuhan, maka diambil sama titipan kan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil sama orang kan.
Kalau itu titipan orang namanya. Kalau titipan Tuhan dipanggil sama Tuhan. Nah, anak juga dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang, kan kita kata gereja karismatik kan kita rapture, naik. Apa yang bikin kita nggak bisa terbang naik, saudara? Kan naik aja. Maka Yesus naik ke atas. Maka Elia naik ke atas ke langit. Apa yang bikin kita nggak bisa naik? Karena apa? Kenapa kita nggak bisa naik ke atas, saudara? Karena sepatunya keberatan. Iya nggak? Iya kan? Artinya, karena kemilikannya kita banyak banget, saudara. Makin berat emasmu, makin berat tapianmu, ya, makin susah naik. Benar nggak? Makin kamu ganduli suamimu, suamimu ditinggal sama Tuhan. Nggak bisa, Tuhan menajak, menajak Tuhan. Ganduli, nggak bisa, nggak jadi naik, saudara. Kemilikan, benar nggak? Itu kalau Anda pengen rapture, kalau Tuhan Yesus datang, lepaskan, kata Tuhan Yesus. Harus lepaskan semua, suamimu, istrimu, anakmu. Kalau kita bilang kita lepaskan yang lama, saudara. Oh, itu tidak boleh, saudara. Itu sama saja, Anda malah nambah beban gitu nanti. Iya kan? Apa yang Anda miliki saat ini, segala kemilikanmu, ya. Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Boleh tolong dibacakan Matius 19 ayat 23 yang sudah ketemu. Langsung ya, biar supaya jangan ngantuk, saudara ya, baca ya. Soalnya sampai tinggi begini kan Anda malah tidur nanti. Matius 19 ayat 23. Ya boleh, siapa yang siap boleh langsung dibaca. Matius 19 ayat 23. 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, Pak? Itu terjemahannya yang betul begini, saudara. Bukan orang kaya, tapi orang yang banyak posesifnya. Ya, posesif. Tahu kata posesif? Kemilikan. Ya, sesungguhnya susah bagi orang yang kemilikannya banyak untuk masuk kerajaan surga. Kalau bilang orang kaya, kalau gitu aku tak jangan kaya, aku tak melarat saja biar masuk surga. Benar nggak? Kalau gitu nanti kasihan saya kan kaya, saudara. Kasihan yang kaya nggak bisa masuk surga. Kasihan Pak Bob nggak bisa masuk surga, saudara. Jangan, saudara. Bukan ya. Anda boleh kaya, Anda boleh punya BMW baru, Anda boleh punya mobil baru, boleh. Yang nggak boleh apa, saudara? Kemilikan. Loh, kalau gitu orang miskin bisa kemilikan. Tanya sama supir angkot di Jakarta, 10.000 perak bisa bacok orang, saudara. Benar nggak? 10.000 perak kemilikan itu, saudara. Itu kemilikan, saudara. Orang lagi pacaran, posesif sama pacarnya, itu kemilikan, saudara. Anda tidak biasa melepaskan, tidak biasa ikhlas hatimu, itu nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya, makanya orang yang hancur-hancuran hidupnya itu Tuhan senang, saudara. Orang yang hancur-hancuran hidupnya, kasihan amat ya, Tuhan senang. Saya ulangi ya, ulangi lagi 3 kali. Orang yang hancur-hancuran hidupnya Tuhan senang. Kenapa? Ya karena gak punya apa-apa lagi, suaminya pergi, uangnya habis, badannya kena penyakit. Tuhan senang gitu, saudara. Udah kamu gak punya apa-apa lagi, ikut aku. Langsung ikut nggak? Seharusnya kan langsung ikut teorinya kan. Udah gak punya apa-apa lagi, ngapain lagi kan? Saya waktu mau tinggalkan Tuhan, sudah hancur-hancuran, saya ketemu Tuhan. Langsung switch gampang sekali, saudara. Makanya Yesus berkata apa? Orang sakit yang perlu dokter, orang sehat nggak perlu. Kalau Anda merasa sehat, Anda nggak perlu dokter. Anda merasa baik-baik saja. Kayak di Eropa ini kita banyak ketemu orang yang merasa baik-baik saja kan. Susah tuh Anda cerita tentang Yesus, susah sama mereka. Baik-baik saja. Saya banyak memberi, saya humanis. Apalagi saya nggak pernah bunuh orang, nggak pernah nyuri, semua baik, semua
Terus Anda mau perintahkan Yesus sama mereka. Kata dia apa? Gundulmu peang. Kan kata dia kan, ya, Yesus gundulmu peang, dia bilang begitu. Buat apa? Benar nggak? Saya kalau penginjilan di Den Haag, dikira nggak capek, capek saudara, capek saudara. Penginjilan ini ya, penginjilan di outdoor sekarang. Tapi harus kita lakukan. Dari 100 orang, 1000 orang yang lewat, satu itu lagi hancur-hancuran saudara. Dia dengar itu pesan. Makanya Injil itu adalah Injil penderitaan. Yesus ya, Yesus itu bersemayam di hati yang remuk. Tapi masalahnya Anda sudah menderita, ditinggal sama pasanganmu, sudah penyakitan, sudah bangkrut, masih sombong. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena masih punya kemilikan. Apa kemilikannya? Harga diri. Harga diri habis, saudara. Itu pun saya dihabisin harga dirinya, saudara. Coba bayangin. Saya cuma tersisa nama baik, itu pun hancur, saudara. Ya sudah, terus Tuhan panggil saya mah senang-senang saja ketemu Tuhan Yesus. Siapa yang tidak senang ketemu Tuhan Yesus? Kalau Anda ketemu Tuhan Yesusnya lagi udah mati, ya repot saudara. Tinggal surga apa neraka kan? Kalau masih hidup kan seneng saudara. Kalau udah mati ketemu Tuhan Yesus, alamat itu saudara. Tinggal pilih surga apa neraka. Tapi kalau masih hidup ketemu Tuhan Yesus kan ditawarin sama Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus, kamu melayani lagi. Saya bilang, kamu perintahkan Injil. Siapa yang mau dengar Tuhan? Siapa yang mau dengar saya? Saya penjahat loh. Serius saudara ya, saya ini penjahat. Saudara ya, kemana-mana bawa pistol dulu saudara ya. Saking jahatnya. Saking jahatnya ya, premannya sama saya takut saudara. Serius, saking jahatnya saya itu, jahat sekali. Jangankan preman saudara, istri saya saja takut sama saya. Jangan preman saudara. Istri saya aja takut saudara. Di rumah saja saya ditakutin saudara. Saking jahatnya ya, udah nggak mikir lagi. Udah nggak mikir anak, nggak mikir istri, jahat. Jadi waktu Tuhan suruh saya melayani lagi, saya juga bingung, saking hancurnya hidup saya sudah. Apalagi itu. Tapi karena saya sudah hancur, karena saya sudah nggak punya apa-apa, maka Tuhan suka. Buat Tuhan lebih mudah. Tuhan bilang apa? Jangan. Siapa yang mau dengar Tuhan bercanda Tuhan? Nah, taunya hari ini ya luar biasa kan? Kalau Tuhan kalau memang bercanda memang kelewatan, saudara. Tapi itu terjadi dalam hidup saya. Hari ini, saudara. Tuhan mau supaya Anda semua ya, ketika Tuhan Yesus datang, saudara siap. Mempersiapkannya bagaimana? Mempersiapkannya bagaimana ke gereja tiap hari? Enggak, saudara. Kolektor yang banyak di gereja? Enggak juga, saudara. Pelayanan terus? Enggak juga, saudara. Kamu pelayanan terus, istri anakmu ditinggal di rumah juga enggak dikasih makan. Paulus bilang apa? Lebih buruk daripada orang yang murtad. Ya, orang yang tidak memeliharakan keluarganya. Siapa di sini yang suka perpuluhan, orang tuanya nggak dikasih uang? Rusak, lebih buruk dari orang murtad. Anda suka perpuluhan di gereja, tapi orang tuamu di Indonesia nggak pernah dikirimin duit. Rusak, saudara. Ayo, saya banyak ketemu ya. Ini cerita saya ini bolos buat gereja, saya nggak hitungan. Sampai orang tua sendiri saja tak memperjuangkan Pak Paul. Saya kaget saudara. Waduh, mati ini gereja ngajari apa ini? Terus kamu bisa beberapa bulan gak kirim ke Indonesia? Sebentar. Oh, ini bahaya ini. Saya bilang kamu harus rawat orang tuamu dulu. Baru kamu ada sisa kamu kasih ke pendeta, kasih ke gereja. Ya, itu firman Tuhan ya. Itu bahasanya panjang, ada di dalam Alkitab ya. Jangan kamu bilang kamu nggak mau peliharakan orang tuamu karena uangmu sudah bawa ke gereja, sudah bawa ke rumah Tuhan, kata Tuhan ya. Karena kamu harus memelihara orang tuamu dulu. Paulus bilang itu lebih buruk daripada orang yang murtad. Nah saudara, nah kalau saudara sekarang ini ya sudah, sebentar, saudara sudah lahir baru belum? Saudara tahu nggak saudara? Lahir baru, saudara Kristen belum lahir baru, hati-hati saudara ya. Saudara kalau menjadi seorang pengikut, nggak urusan Anda Kristen apapun namanya, pokoknya Anda harus lahir baru. Lahir baru itu
percaya Yesus, kemudian dibaptis dengan air, ya. Mau diselam, mau dipercik, pokoknya sudah dibaptis. Dan dibaptisnya dalam keadaan sadar. Bukan Anda lagi koma, lagi cengap-cengap, terus pokoknya udah dipercik begitu. Bukan, sudah sadar, ya. Bukan juga waktu bayi. Bukan, ya. Anda sadar, Anda keputusan Anda sendiri. Ya, kenapa boleh dipercik? Karena arti baptis itu bukan selam. Arti baptis itu mandi, basuh, dibasuh. Ya, arti baptis itu. Jadi, cuman kalau Anda ragu, saya tetap bilang lebih baik Anda diselamkan supaya jangan digugat sama orang, jangan dituduh. Anak saya semua baptisnya diselam, ya. Saya kalau baptis orang, pasti saya selamkan, kecuali dia lagi sakit. Saya kucuk kepalanya, saudara. Ya, jadi itu harus dibaptis dengan air, bukan dengan bendera, bukan dengan tanah apa segala, enggak, harus air, karena air itu ada di sini dan ada di sorga. Ya, itu saksi kita. Nah, dua, Anda harus dibaptis dengan Roh Kudus, bukan yang sigara bara, bukan, saudara. Itu bahasa roh adalah karunia, dan belum tentu bahasa rohmu benar loh, saudara. Jangan-jangan lata ikut-ikutan saya. Hati-hati. Kan kemarin saya bilang di Jakarta ada kursus bahasa roh bayar 1 juta kan. Serius ya, jangan main-main loh. Jadi sigara bara itu jangan buat Anda. Anda dipenuhi Roh Kudus, tandanya apa? Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kalau orang penuh Roh Kudus, tandanya pasti berbuah roh. Ya, apakah buah roh? Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau Anda hidupnya tidak penuh kasih, berarti Anda belum penuh roh. Anda tidak akan melihat kerajaan surga. Kalau Anda hidupnya tiap hari tidak penuh sukacita, berarti Anda belum penuh roh. Kalau Anda tidak merasakan kesabaran, kusak-kerusuk, ya, ada orang kolerik itu memang kusak-kerusuk, tetapi dia tahu kapan saatnya sabar, bisa mengendalikan. Tapi ini orang nggak bisa menguasai diri, kusak-kerusuk. Apalagi kalau udah cinta pasangan hidup, wah, booking dulu saudara, udah kerusuk, gampang urusan nanti, ya kan? Nah, ini kusak-kerusuk. Apalagi kalau Anda tidak lemah lembut itu apa? Kayak orang Jogja, bukan, ya. Kalau Anda Ibu Teni itu selamanya nggak akan bisa lemah lembut kalau definisi lemah lembutmu itu, saudara. Ya, lemah lembut itu, dalam kelemah lembutan itu mudah diajar, mudah dinasihati, ada kerendahan hati. Karena orang yang lemah lembut menguasai bumi, memiliki bumi. Nah, sebetulnya orang yang rendah hati memiliki bumi. Kemarin kita belajar waktu 2 minggu yang lalu, kalau Anda punya kerendahan hati, maka berkat ada di sana. Ya, itu buah roh, saudara, ya. Jadi Anda lahir baru, ya, dibaptis dan percaya Yesus sebagai Tuhan kita, majikan kita, segala milik kita milik Tuhan. Kemudian kita dibaptis dengan air, lalu kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus? Kalau begitu apa itu Roh Kudus? Kalau bukannya segala bala-bala itu salah satu karunia akibat Anda penuh Roh Kudus. Tetapi belum tentu itu penuh Roh Kudus. Makanya Anda harus, Yesus berkata Yohanes 6 ayat 63. Nah, ini serius, tolong dibuka Samuel. Ini sudah dibacain. Yohanes 6 ayat 63, ya. Yohanes 6 ayat 63. Buka ayat, ya. Pokoknya nanti ini ada rekamannya. Nanti jelaskan kepada pasangan Anda masing-masing. Yohanes 6. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Lihat, ya. Perkataan-perkataan rema yang kukatakan kepadamu adalah roh. Kalau rohnya Yesus berarti apa? Roh Kudus. Kalau dibaptis Roh Kudus berarti, kalau penuh dengan Roh Kudus berarti penuh dengan rema. Ya.
Penuh dengan roh itu artinya penuh dengan rema. Makanya orang yang penuh dengan rema, apakah rema itu? Rema itu nyangkol di kepala. Ngerti nggak? Ngerti. Di hati, aku terbuka untuk melakukannya. Lalu Anda melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, dan tiba-tiba diberi kemampuan. Lalu besok begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, terus tiba-tiba Anda melimpah dengan rema. Saking penuhnya, tiba-tiba Anda bisa ngomong, tiba-tiba meluap, saudara. Saking sukacitanya. Orang kalau penuh dengan rema tiap hari ya, oh ternyata artinya ini, oh wah ternyata gampang banget ya hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata enak banget ya. Ternyata rendah hati itu enak ya. Oh ternyata kita sabar itu enak ya. Oh ternyata kalau kita mengucap syukur itu luar biasa. Terus Anda makin melimpah. Ada apa? Sampai satu titik Anda keluar, mulutmu berkata-kata dengan bahasa yang Anda tidak mengerti. Di kamar itu atau di kamar saking meluahnya dan kita melihat bagaimana setiap kali kita lo kok enak banget ya. Kok enak banget ya melakukan firman Tuhan ya. Terus Anda melimpah. Terus Anda mulai berkata-kata dalam bahasa. Dan kadang-kadang saking Anda penuh dengan rema, ketika ada orang yang lagi susah, tiba-tiba Anda melihat, kamu mengalami begini, karunia nubuatan. Tiba-tiba Anda melihat, itulah orang yang penuh dengan rema. Penuh, melimpah, saking melimpahnya. Itu prosesnya seperti itu. Kita sudah ngajarin kita, jadi nggak usah bingung. Apakah rema? Itulah rema. Ya. Perkataanku yang dari Tuhan dan kemudian menggugah hati kita. Iman datang dari mana? Firman Kristus. Iman datang dari rema. Anda baca Alkitab nggak menimbulkan iman, tapi kalau Alkitab yang Anda baca jadi rema, itu jadi iman. Kalau itu melimpah ruah, jadi kepenuhan Roh Kudus. Kalau Anda kepenuhan Roh Kudus, Anda akan berbuah. Ketika Anda berbuah lebat, maka ketika sangkakala dipanggil ya, kita langsung tahu nggak itu? Langsung tahu. Siap-siap beres-beres langsung terbang. Oke, siap-siap bocor. Kan begitu. Nah, nancep gas kan begitu kan. Tapi kalau Anda nggak penuh dengan rema, begitu sangkakala bunyi, siap gas. Lagi mau siap gas, baru mau naik, nyangkut saudara, nyangkut ke lakinya, nyangkut ke bininya, nyangkut ke hartanya, ke emasnya, ke apa lagi saudara. Nyangkut kemana-mana, nggak bisa. Kemilikanmu terlalu besar, posesifmu terlalu besar. Benar nggak? Simple sekali ya. Simple sekali. Masalahnya tekadnya itulah berjalan. Hidup mengasihi gampang nggak saudara? Lebih enak mengasihi atau membenci? Lebih enak membenci. Buktinya Anda pelihara itu benci itu kan? Oh iya. Siapa di sini masih benci sama suaminya, sama anaknya, sama bekas pacarnya? Lebih enak membenci. Lebih enak membenci. Ya. Membenci itu enak. Tapi sebetulnya lebih mudah mengasihi, saudara. Mengasihi itu lebih mudah. Mengapa mengasihi lebih mudah? Kalau benci, saya nggak mau ketemu sama Ibu Grace. Kalau ketemu saya langsung setiap mau dorong, saya mesti nanya dulu, musimnya ada Ibu Grace kan? Repot kan? Repot. Ya kan? Nggak ada kebetulan dulu, nanti begitu ada Ibu Grace datang, saya padahal masih ini ya, lagi makan belum selesai, itu suara Ibu Grace. Repot banget tuh. Rempong saudara. Orang penuh kebencian tuh rempong hidupnya ya. Ribet. Kalau Anda mengasihi, sebetulnya kan mudah kan? Enak kan? Kenapa sih lepasin aja? Kenapa sih saya benci sama ibu? Cuma gara-gara kemarin rebutan gitu loh, rebutan jaket. Dia mau beli buat suaminya ke hari. Terus ambil kartu dulu sama saya. Terus dimarahin, dibentak. Ini kan saya dulu, usah tersinggung saudara. Tersinggung saudara. Terus tak piara tersinggung itu kan lebih enak kan? Piara kebencian itu enak kan? Tak piara. Awas. Enak saudara. Kan
Tapi rempong akhirnya, iya nggak? Sukacita gampang nggak? Sukacita gampang nggak? Lebih gampang sukacita apa lebih gampang bersungut-sungut? Lebih enak bersungut-sungut apa lebih enak sukacita? Lebih enak bersungut-sungut. Nyatanya tiap hari enak bersungut-sungut kok. Bohong kan? Bohong, kita suka bohong. Canda ya saudara ya. Bersungut-sungut itu enak saudara. Nyatanya tiap hari kita bersungut-sungut. Sukacita enak nggak? Nyatanya nggak mau. Tapi lebih gampang sungut-sungut apa lebih gampang sukacita? Sukacita lebih gampang saudara. Kenapa nggak bisa sukacita? Bukan nggak bisa. Ya karena satu kita lebih enak bersungut-sungut, ya kan? Keduanya karena memang nggak ada roh di dalam hati kita. Kita nggak punya pengalaman sama Tuhan. Ya apa yang mau disukacitain kita juga bingung kan? Apa yang mau disukacitain? Ya kan? Menguasai diri lebih gampang apa lebih mudah? Lebih gampang menguasai diri apa lebih gampang hidup dalam hawa nafsu? Masih malu-malu lagi, kejebak lagi. Kan yang pertama sudah, yang kedua sudah kita kasih tahu rahasianya. Lebih gampang menguasai diri. Serius. Masa Pak? Iyalah lebih gampang menguasai diri. Gampang banget saudara. Tapi masalahnya mengumbar hawa nafsu itu lebih enak. Terus kan? Coba Anda kalau lagi di sana terus ada caci maki itu supirnya itu yang nyalip Anda. Enak nggak? Banget enaknya. Banget pakai bingit. Enak mencaci maki orang itu enak sekali. Apalagi orang sampai termehek-mehek begitu ya. Benar nggak? Enak. Tapi lebih gampang mana? Lebih gampang menguasai diri. Menguasai diri bukan perkara yang sulit. Ya. Perjuanganmu melawan dosa itu belum sampai menumpahkan darah, katanya Paulus. Mengapa bisa ada dosa? Nah nih, mengapa bisa ada dosa? Saudara, Kejadian 4 ayat 7. Tolong buka Samuel. Kejadian 4 ayat 7. Mengapa bisa ada dosa? Tolong salah satu bacakan juga Kejadian 4 ayat 7. Kira-kira ya baca ya. Kejadian 4 ayat 7. Mana Samuel? Tolong buka Samuel. Genesis 4 ayat 7. Ya, baca. Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Nah, ini makanya Anda Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Ia sangat menggoda engkau. Sebetulnya bahasa aslinya itu hawa nafsunya menggoda kamu. Tapi kamu harus berkuasa atas hawa nafsu supaya dosa jangan mencengkerammu. Itu bahasa aslinya bunyinya begitu, saudara. Mengapa jadi begitu? Karena dogma gereja. Nah, tapi kalau Anda belajar bahasa aslinya, dosa itu sudah tesuka hawa nafsu itu menggoda. Tapi kamu harus berkuasa. Kalau kamu tidak menguasai hawa nafsu, tesuka, maka dosa akan mencengkeram kamu. Mengapa orang berdosa? Karena tidak menguasai hawa nafsu. Udah itu saja saudara. Begitu Anda hidupnya tidak dikuasai oleh hawa nafsumu, misalnya nih, harusnya Anda nggak beli, tapi Anda udah keburu nafsu pengen beli. Harusnya Anda tidak menikahi orang ini karena ini lakinya orang saudara. Wah ngebet saudara. Anda ini istrinya orang, Anda ini padahal Anda ngebet, di DP dulu. Itu hawa nafsu saudara. Anda nggak bisa kuasai, itu dosa. Ya. Karena tidak bisa menguasai nafsu. Ya, belum masuk catatan sipil, di DP dulu. Itu namanya nafsu. Ya, termasuk apa saudara? Kalau Anda tiap hari minum Coca-Cola 2 botol sehari, itu nafsu. Itu nafsu kan? Haus banget kan? Coca-Cola kok dosa? Iya itu nafsu. Pokoknya segala sesuatu yang Anda nggak bisa menguasain lagi. Kalau Anda yang kena diabetes itu kenapa? Karena dia makan gula dengan rakus kan? Makan sesuatu yang mengandung gula dengan rakus. Itu nafsu. Itu dosa. Dosa itu terjadi karena apa? Kita tidak bisa menguasai nafsu. Akibat dari dosa adalah itu penyakitmu itu. Makanya orang yang nggak bisa menahan nafsu makannya, dia banyak sekali menderita banyak sekali penyakit. Karena apa? Karena dosa. Lalu Anda teriak sama Tuhan, Tuhan mengapa aku mengalami begini, mengalami begitu. Tuhan tanya lagi, makan enak, makan bruto enak. Sekarang kamu sakit, kamu teriak-teriak minta disembuhin, minta mujizat.
Kudulmu peang, kata Tuhan. Kata Tuhan kan begitu, Tuhan bilang, enak aja lu lagi makan bruto, enak gak bagi-bagi. Ya kan, kalau lagi makan enak gak bagi-bagi, lupa sama tetangga, lupa sama orang tua, lupa sama bini, lupa sama laki. Kan sendirian satu panci bruto, untuk ayam. Giliran sakit teriak-teriak sama Tuhan. Anda minta mujizat sama Tuhan. Didengar gak sama Tuhan tuh, minta mujizat? Didengar nggak? Dengar. Kali ini didengar. Mengapa? Karena Tuhan berkata ialah menyembuhkan segala sakit. Tapi syaratnya harus bertobat. Syaratnya bertobat. Tapi sudah tobat masih makan bruto lagi. Ya Tuhan bilang ajar sekali. Mati lu sekarang. Enggak ya, bercanda saudaranya. Iya, kalau sudah bertobat. Masalahnya Tuhan akan sembuhkan. Tapi masalahnya kamu sakit lagi. Kenapa? Karena kamu tidak bertobat. Waktu kamu doa pertama Tuhan sembuhkan, ada mujizat, percaya. Ada mujizat. Mungkin kita dulu ya kita hawa nafsu kita umbar, kita berdoa datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Kita mungkin menikah dengan orang yang salah, tapi sudah terjadi Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Sekalipun itu satu perzinahan yang luar biasa. Contohnya siapa saudara? Jahatnya, Tuhan ampuni saudara. Tapi stop. Pengampunan itu tujuannya supaya Anda bisa memperbaiki yang sudah lewat. Itu makanya Anda perlu pengampunan supaya Anda bisa perbaiki. Tapi kalau Anda sudah diampuni, Anda masih nekat bikin lagi, Tuhan bilang nggak ada penebusan kedua. Hati-hati saudara. Itulah sebabnya Anda perlu penuh dengan rema, dengan Roh Kudus supaya dosa itu pada tadi. Yohanes nanya penuh dengan rema itu ya, supaya rema itu menguasai hidup dan kamu jadi hidup. Orang hidupnya penuh dengan rema, ya, dia tiba-tiba Galatia 5 ya, nanti ada baca suruh Galatia 5. Orang kalau penuh dengan roh, dipimpin oleh roh, dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya, saudara. Jadi bukan Anda fokus dengan hawa nafsunya, tapi fokusnya dengan Roh Kudusnya. Jangan dibalik, saudara. Ya, hiduplah dengan roh. Maka kamu akan hidup berkemenangan. Dengan apa? Dengan rema. Bagaimana caranya supaya rema? Kan dikejar terus. Bagaimana caranya supaya punya rema? Nyanyi dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang pernah didengar adalah kegirangan Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara, kalau Tuhan datang, Anda bisa ratap tangis loh, saudara. Jangan ngomong perkiraan gitu. Kalau Anda tidak siap, ratap tangis loh. Tiba-tiba suamimu pergi, tiba-tiba anakmu pergi, Anda nangis teriak loh. Keder loh, bingung loh. Jangan main-main saudara ya. Jadi harus bagaimana dong? Siap. Harus siap. Anda harus siap. Secaranya siap bagaimana? Tiap hari harus penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Ya, kita baca di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7.
Bu Christine boleh bacakan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 12. Oh, 12 ya. Sebentar, 10 aja, 10 aja, ayat 10. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Ini urutannya. Bagaimana cara supaya berbuah? Nanti Tuhan Yesus bilang, ya supaya kamu berbuah, kamu harus tinggal di dalam aku. Apakah tinggal di dalam aku? Ini, tinggallah di dalam kasihku. Ya, tinggal di dalam agape. Nah, kalau kamu tinggal di dalam agape, ya, kata dan itu, ya seperti kata kai itu jadi maka. Kai, maka kamu penuh dengan rema. Kenapa Anda baca firman Tuhan tiap hari tapi nggak penuh dengan rema? Kenapa? Kamu masih marah kok sama pacarnya, kok marah kok sama istrinya, masih marah kok. Hatimu kikir kok, nggak penuh dengan cinta kok. Benar nggak? Kamu baca firman Tuhan, ya, sambil melimpah dengan kasih. Kalau kasih itu nggak cuma ngomong doang, saudara. Yakobus 2 bilang apa? Kalau kamu bilang mengasihi, kamu juga perlu lakukan. Nggak cuma ngomong. Ya, kalau kamu penuh dengan kasih, kamu baca firman itu langsung hidup, saudara. Itu kuncinya. Kalau kamu baca firman tapi hatimu masih ada kemarahan, kamu baca firman kamu masih ada kebencian, firman itu mati. Selesai. Anda datang ke sini tiap hari pun, baca firman tiap hari pun nggak ada artinya. Tapi penuhi hidupmu dengan cinta. Ya, lakukan cinta itu. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu. Lepaskan pengampunan, lepaskan hari ini, lepaskan pengampunan itu. Maka tiba-tiba firman itu hidup. Dan jangan cuma melepaskan saja. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka, lalu kasih makan. Itulah sebabnya komunitas kami, ya, kita selalu kasih makan tiap hari. Tiap hari, semua kolektif uang kasihkan semua, batakan semua. Pak, nggak ada orangnya kasih makan sama negara, Pak. Enggak, saudara. Banyak yang kurang makan di Belanda. Serius, ternyata banyak. Ya, itu di tempat kami kita bikin setiap hari Rabu, ya, les bahasa. Itu imigran dikasih les bahasa Belanda, dikasih makan enak, saudara. Wah, mereka senang sekali, saudara. Itulah kasih, saudara. Dan perhatian sepele ya, tapi itulah cinta. Serius, hal-hal banyak. Ini kan juga banyak orang-orang Indonesia yang ilegal juga. Membongkar, Pak, biarin saja, biar mampu saja, biar pulang, biar repot. Jangan, saudara, itu urusan kita. Masalah dia pulang nggak pulang itu urusan pemerintah. Masalah kasih makan dia itu urusannya kita. Ya, saya pernah jadi imigran, pernah jadi asilum, saudara, saya tahu rasanya. Itu kalau nggak ada ibu teli, saya tidur di jalan itu, saudara. Iya, saudara ya. Jadi saya tahu rasanya ya. Nyaris itu di jalan itu saya itu. Ya, jangan nyaris itu di. Saya udah bawa sleeping bag sih, ya, cuma kan masa itu di jalan. Ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Kalau kamu tinggal di dalam kasihku, lepaskanlah pengampunan. Ya, bersedekahlah diakonia. Jangan pelit, terutama sama orang tua. Siapa yang orang tuanya pelit? Oh, itu orang tuanya saya begini-begini. Jangan, nggak usah dihitung, saudara. Pokoknya kamu nggak usah mikir adikmu, kakakmu ngasih, kamu kasih buat orang tuamu, peliharakan orang tuamu. Paling penting, sanak saudaramu. Kalau semua sudah kecukupan, kamu mulai berbagi sama orang lain, tetanggamu sama teman-teman di sini. Ayo kita patungan jemaat rame-rame, teman-teman yang ilegal dipanggilin satu-satu, dikasih makan enak tiap hari Minggu. Ya kan? Diundang yuk makan enak ini tiap hari Minggu. Ya, mau mereka lahir baru, nggak lahir baru, mau Kristen itu nggak urusan. Pokoknya tugas kita ngasih makan. Syukur-syukur kita bisa tiap hari ngasih makan. Kita sekarang di Indonesia lagi mau bikin proyek, bikin rumah kos-kosan, saudara. Supaya kita kan sekarang banyak biayain
orang yang nggak bisa bayar rumah, kan komunitas kita ada yang nggak bisa bayar rumah kontrakan, kita bayarin, saudara. Jadi di dalam komunitas kami yang di Indonesia tidak ada satupun yang sampai tidur di jalan, nggak ada, saudara ya. Semua pasti kita biayain, nggak ada yang nggak bisa sekolah, nggak ada yang sampai nggak bisa makan, kita pasti kasih sembako selalu. Ya nggak ada yang sampai nggak bisa ke dokter, nggak punya uang, kita pasti biayain. Kita juga banyak tim dokternya juga banyak. Ya. Kita latih jemaat untuk berbuat kasih tadi, nggak cuma ngomong doang, kita lakukan. Kumpulin duitnya sama-sama, nih loh, kan ini yang kalian lakukan, ini uangnya buat ini. Kita tunjukkan di YouTube itu, sehingga jemaat bertumbuh, dilatih di dalam kasih, sehingga ketika mereka baca firman Tuhan jadi rema, baca firman Tuhan jadi rema, baca firman jadi rema. Kalau baca Tuhan jadi rema, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kepenuhan Roh Kudus. Kalau semua kepenuhan Roh Kudus, maka ada mujizat. Makanya banyak keluarga yang dipulihkan, maka banyak orang yang sakit disembuhkan. Nggak usah saya doain, makanya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita dari YouTube saja kita puluhan menangkan jiwa, saudara. Dari YouTube loh. Nggak usah saya ada di Indonesia, coba bayangin. Itu kan di remote kan, coba. Penginjilan di remote, coba bayangin. Kita saking canggihnya dunia ini kan. Penginjilan di remote, kita semua di remote. Ya di Amerika, yang dari Swiss ya, coba ya, Austria. Itu bertobat dari YouTube, saudara. Bertobatnya di YouTube, dia diinjili sama salah satu anggota komunitas kami, dokter, diinjilnya pakai WhatsApp, terus dia masuk ke YouTube saya, terus dia, oh iya benar bertobat, ini besok tanggal 8 ikut ke Israel. Coba saudara, bagaimana Tuhan pakai segala macam cara, masih kurang apa lagi coba? Masih bilang, oh aduh, kebanyakan alasan, itu tadi ya. Kebanyakan alasan. Anda mau berkemenangan nggak sama Tuhan? Anda mau ada pertemuan di udara nggak? Kan pertanyaannya itu saja kan. Nah, sebenarnya kan gampang, lebih mudah. Masalahnya Anda sudah keenakan hidup di dalam dosa. Dosa itu enak, ujungnya membawa maut. Enak banget dosa itu, makanya betah. Ya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sebab kalau Anda masih kemilikan, pelit, kikir, nggak mau berbagi hartamu, kalau Anda baca Matius 25 semua, perumpamaan tentang darah gadis yang bijak dan bodoh, disuruh apa? Beli, bilang. Perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa? Uang. Bilang uang. Itu talenta, saudara. Terus apa lagi tuh? Ada Matius 25 itu cerita apa? Harta yang terpendam. Harta. Bilang lagi, uang bilang. Terus selanjutnya kambing sama domba dipisah. Ceritanya apa itu, saudara? Pada waktu aku haus, kamu tidak kasih minum. Waktu lapar, tidak kasih makan. Waktu aku tidak punya pakaian, nggak kasih pakaian. Ya, waktu aku nggak punya, waktu aku di penjara, kamu tidak besuk aku. Waktu aku sakit, kamu tidak ngurusin. Kita ada pelayanan penjara, saudara ya. Setiap ini kita kasih, kita ada pelayanan budget untuk penjara ya. Kita rawat teman-teman kita di penjara, di persekusi. Lalu kita bilang, di penjaramu satu sel berapa orang? Satu sel 8 orang. Satu LP berapa orang? 2000. Beliin semua sarung, saudara. 2000. Orang ini tadi yang mau digebukin nggak jadi, saudara. Belikan komputer 4 buat penjaranya. Jadi orang ini malah dihormati, Apolinaris Darmawan. Orang ini sekarang disegani di penjara, saudara. Karena dia apa? Dia kasih makan seminggu sekali, kasih KFC, saudara. Jadi itu dia seminggu sekali. Ini Apolinaris Darmawan namanya, orang Katolik tapi kita pelihara. Oh, coba Katolik loh. Kita pelihara. Karena dia ada dalam komunitas kita, saudara. Ya, kita pelihara. Ya, untuk apa lagi? Sekarang dia lagi menginjili beberapa belas orang, dimulitkan sama dia. Dia menangkan orang di penjara, saudara. Harusnya kan
Itu semua gampang, serius saudara. Mau apa enggak? Hatimu ikhlas apa enggak? Pertama dengan menabur, memberi. Apakah uang buat saya? Apakah uang buat pendeta? Bukan. Itulah uang itu digunakan untuk itu, saudara. Semua uang yang Anda kumpulkan itu gunanya buat itu seharusnya. Maka kamu akan diberkati. Nah, pendeta bagaimana ya? Pendeta dikasih makan, masa kerja dikasih makan? Dikasih, tetap dipelihara. Kalau saya, karena saya punya Bible College, saya hidup dari situ. Makanya saya malah ngasih kolektor juga ke dalamnya. Saya ada Bible College, ada 600 siswa di dalamnya, saudara. Itu cukup besar ya, untuk sebuah Bible College online lagi, saudara. Ya, bukan Bible College kacang-kacang. Saya benar-benar saya sekolah, saudara ya. Saya sekolah serius. Dan itu kita lakukan semua. Ya, apakah saya hebat? Enggak, itu bukan hebat, saudara. Itu kita baru melakukan. Bukan hebat. Memang seharusnya begitu. Kalau nggak begitu, bukan Kristen. Yohanes 13 ayat 35 terakhir. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di Yohanes 13 ayat 35 terakhir, tolong dibacakan. Siapa yang bacakan boleh? Ibu Grace boleh tolong bacain. Yohanes 13 ayat 35. Ayat 34 dan 35 ya. Dengan demikian semua 34 dulu, sorry Bu Grace. 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34. Ayat 34-35. Ya, bunyinya demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, saudara ya. Kita ini disebut pengikut Kristus kalau kita saling mengasihi. Kalau Anda pakai baju mewah, Anda pengikut pendeta. Kalau Anda suka kolektor, ya. Kalau Anda suka yang mewah-mewah ke gereja, fashion show, pakai yang jambul melambai, badai, apa segala macam itu, bulu mata badai segala macam, Anda lagi fashion show. Ya, itu lagi Anda masuk klub sepeda gunung, klub apa? Ya, klub jambul melambai itu. Kita akan disebut pengikut Yesus, datang kemari, ya, bukan lagi nonton stand up komedi, bukan lagi nonton pendeta yang ganteng, bukan lagi nonton fashion show, saudara. Datang kita sebagai pengikut Kristus kalau kita saling mengasihi. Simpel ya, gampang banget. Kenapa susah? Ya karena kita enak, hidup dosa itu enak, saudara. Enak, dosa itu memang enak, ujungnya bawa mau. Kita sebagai pengikut Kristus simpel ciri khasnya, bukan yang apa trinitas, apalagi itu yang sekarang di Indonesia lagi geger atau Erastus Sabdono Unitarian, soal monoteisme katanya Erastus Sabdono ya. Bapak lebih tinggi dari Yesus. Nggak apa-apa. Oh bilang begitu. Yang penting kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena cintanya kita ada standarnya. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan Yesus. Bukan cintanya Buddha, bukan cintanya Muhammad, bukan apalagi cintanya Aisyah, saudara. Bukan. Cintanya kita adalah cintanya Tuhan Yesus. Makanya harus ada nama itu. Karena supaya tahu cintanya standarnya siapa? Oh, Romeo dan Juliet, Pak. Waduh, bukan, cinta kita bukan Romeo dan Juliet. Cinta kita itu standarnya Yesus Kristus. Ya, itu cinta yang sempurna, yang memberikan nyawa
banyak, yang mengampuni, memberkati, kasih makan. Yesus kasih makan buat kita semua, saudara. Itu cintanya Tuhan Yesus. Kalau Anda punya cinta yang lain, Anda bukan pengikut Tuhan Yesus. Maka cinta itu ada mereknya, Yesus Kristus. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang berdiri. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekiranya dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang baik. Oh, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat tanganmu, kita sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan,